Halo teman-teman, tak jauh ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Oh ya, Yuan Kuai selamat tahun baru 2023. Gimana acara malam tahun barunya? Seru nggak? Nah, kalau di Tiongkok tahun baru resminya adalah menurut kalender Tiongkok, tahun baru resminya adalah tahun baru Imlek, bukan tahun baru 1 Januari. Saya cerita sedikit ya teman-teman ya tentang tahun baru ini. Waktu kecil dulu, saya kan taunya yang namanya tahun baru itu Imlek, nggak pernah di keluarga itu diajarin ada tahun baru lainnya. Terus setelah mulai masuk sekolah, nah mulai tahu tuh ada yang namanya tahun baru 1 Januari, pokoknya tahun baru kedua deh gitu. Karena saya tahunya cuma satu yang namanya tahun baru itu, berarti saya harus pai-pai sama orang tua, harus soja gitu ya. Terus mereka kasih angpau sama saya gitu kan, namanya anak kecil gitu ya. Nah terus saya soja tuh, saya pai-pai sama engkong saya, Kong selamat tahun baru. Nah tapi biasanya kan dibales sama engkong gitu kan, dibales ya selamat tahun baru, terus kasih angpau. Terus kok nggak ada, terus saya bilang, kok tahun baru yang ini nggak dikasih angpau Kong. Terus akhirnya Kong saya ngomong, ini bukan tahun barunya kita, ini tahun barunya orang barat, tahun barunya kita nanti sebentar lagi gitu. Oh dari situ saya mulai tahu, oh ya pantas dari malam tahun baru kemarin itu kok nggak ada rame-rame kayak biasa malam Sinca gitu, kumpul segala macam. Nah, mumpung masih tahun baru, saya mau cerita sedikit tentang sejarah kalender Tiongkok. Teman-teman udah ada yang beli belum? Udah ada yang punya belum? Biasanya kalau yang di rumahnya masih melakukan sembahyang leluhur, itu biasanya pasti punya. Itu. Nah, kayak apa sih ceritanya? Yuk, kita ikutin terus ya. Kalender Tiongkok terbentuk dari pergerakan bulan dan matahari, maka itu disebut sebagai kalender lunisolar. Kalender yang berdasarkan perhitungan lunar atau perhitungan bulan disebut Taiyinli. Sedangkan kalender yang berdasarkan perhitungan solar atau matahari disebut sebagai Taiyangli. Gabungan keduanya, lunar dan solar, disebut sebagai Xiali atau Huangli. Setiap tahunnya, kalender Tiongkok memiliki tanda zodiak dan terdiri dari 12 atau 13 bulan. Setiap bulannya memiliki 29 atau 30 hari. Jika ada 12 bulan, maka akan ada 354 atau 355 hari dalam setahun. Jika 13 bulan, maka akan ada 383 atau 384 hari. Meskipun Tiongkok telah mengadopsi kalender Gregorian atau mungkin juga disebut sebagai kalender internasional ya untuk acara resmi dan bisnis, kalender tradisional banyak digunakan untuk menentukan 24 istilah matahari, hari libur tradisional, dan juga membantu memilih hari keberuntungan sebelum kegiatan penting seperti hari pernikahan, hari yang baik untuk pindah ke rumah baru dan sebagainya. Nah, ini kan kalau dilihat juga memang berbeda ya. Kalau dari kalender Gregorian atau kalender internasional, tanggal 1 Januari kemarin ya, berarti kan sekarang tanggal 2 Januari, hari Senin. Sementara dalam kalender tradisional ini masih disebut sebagai tanggal 11. Hari ini tuh masih tanggal 11 bulan 12, bulan terakhir, karena nanti awal tahunnya itu ya, bulan barunya itu kan masuknya pada tahun baru Imlek atau festival musim semi gitu. Nah, sejarah kalender Tiongkok ini memiliki sejarah yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 4000 tahun. Dimulai dari Xia Chao atau dinasti Xia yang berkuasa pada tahun 2070 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi, dan Shang Chao ini dinasti Shang yang berkuasa tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Kalender Tiongkok didasarkan pada kombinasi unik astronomi dan geografi melalui observasi dan eksplorasi.
Setelah pembuatannya di masa dinasti Xia, pemerintahan berikutnya terus menggunakan kalender ini, tapi mengubahnya dari waktu ke waktu, diperbaiki gitu. Lalu pada masa dinasti Han yang berkuasa tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, penguasanya melembagakan kalender Taichu, sedangkan pada masa dinasti Tang, ini dinasti yang berkuasa tahun 618 sampai 907 Masehi, kalender Huangqi diperkenalkan dan diadopsi oleh Jepang, Korea, dan Vietnam gitu. Sekarang kita cerita tentang perbedaan antara kalender Tiongkok dan kalender Gregorian. Kayak tadi kan udah saya cerita ya, dari tanggal dan bulannya aja itu udah berbeda. Kalender Gregorian atau internasional itu lebih dulu daripada kalender tradisional Tiongkok. Kalender tradisional Tiongkok ini adalah kalender lunisolar yang dihitung menurut pergerakan bulan dan matahari. Sementara kalender Gregorian dihitung berdasarkan pergerakan matahari, yaitu ketika bumi mengelilingi matahari selama satu lingkaran, itu disebut sebagai 1 tahun. Jadi secara umum kalender lunar ini adalah bedanya 20 sampai 50 hari lebih lambat dari kalender Gregorian. Cara kerjanya kalender Tiongkok. Ini setiap kali bulan bergerak sejajar dengan bumi dan matahari, maka bulan baru dimulai, dan ini disebut sebagai Chuyi atau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Ceit, hari pertama bulan lunar. Lalu ketika bulan purnama muncul, itu disebut sebagai pertengahan bulan. Waktu lingkaran bulan purnama lebih sedikit dari 29 hari. Jadi satu bulan itu memiliki 29 hari atau 30 hari. Nah, kita cari Cuyi Ceit tanggal berapa ya? Oh, ini Jumat besok nih tanggal 6 ini kalau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Capgo ya, bulan terakhirnya. Ini tanggal 6 Januari. Berarti sebentar lagi menuju tahun baru Imlek. Jadi dalam kalender Tiongkok ada 12 atau 13 bulan, itu kan tadi disebut ya di pertama. Bulan dengan hari pertamanya itu yang paling dekat dengan awal musim semi adalah bulan lunar pertama, dan pada hari itu diadakan festival musim semi, dan ini bervariasi antara tanggal 20 Januari dan sampai 20 Februari kalender internasional. Coba kita cari ininya tahun baru Imlek tahun ini adalah mana ya, tanggal 22 ya kalau nggak salah. Ini udah Jumat 29, 30 dan tanggal 1 ininya kalau dalam istilah Hokkien disebut Chiague bulan 1 ya. Ini kalau di kalender Gregorian atau internasional ini tahun ini masuk tanggal 22 Januari gitu. Lalu kalau kita cerita tentang bulan Kabisat, sama seperti kalender Gregorian yang memiliki tahun Kabisat, untuk mengkompensasi fakta bahwa bumi tidak mengelilingi matahari tepat 365 hari, kalender Tiongkok disesuaikan untuk memastikan bahwa ia memiliki hubungan yang tepat dengan pergerakan semu matahari antara tropis utara dan selatan. Orang-orang pada zaman dahulu menyimpulkan bahwa ada siklus 19 tahun. Dan dalam siklus ini, hari-hari tertentu akan disamakan dengan hari bulan. Misalnya pada tahun 1963, 1982, dan tahun 2001, tanggal 28 Mei, ini bertepatan dengan hari ke-6 bulan ke-4 tahun lunar. Untuk memutuskan kapan bulan Kabisat perlu ditambahkan agar kalender lunar sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari, 24 istilah matahari atau 24 solar terms dipertimbangkan. Sebagian besar bulan akan lebih
lebih dari satu istilah matahari. Tapi dalam kasus di mana satu bulan cuman punya satu, itu akan diulang dengan 29 atau 30 hari. Sama seperti istilah bulan normal yang berarti ada 13 bulan dalam beberapa tahun. Fenomena ini bisa terjadi setiap 2 atau 3 tahun sekali. Sekarang kita cerita tentang kalender lunar tahun 2023. Jadi tahun ini ya. Nah, menurut kalender Tiongkok, tahun 2023 adalah tahun kelinci. Kui Mao Nian, Kui Mao itu kelinci ya. Berlangsung dari tanggal 22 Januari, ini kayak yang ada di kalender ini, 2023 sampai 9 Februari 2024 menurut kalender Gregorian. Jadi tahun depan tahun baru Imleknya bulan Februari tanggal 9. Itu makanya jauh banget kan jaraknya antara tahun baru 1 Januari dengan tahun baru dalam kalender Tiongkok. Nah, lalu apa sih kegunaannya kalender Tiongkok? Kalau di Tiongkoknya sendiri pun kalender Gregorian tetap dipakai kok gitu ya. Nah, kegunaannya ini yang pertama ini untuk menentukan festival atau perayaan tradisional Tiongkok. Jadi semua festival tradisional ditentukan menurut kalender lunar. Misalnya festival musim semi, festival perahu naga, terus apalagi tuh Cap Gome. Ya, Cap Gome di sini tanggal berapa sih? 14, 15 ya. Berarti ini Cap Gome, 5 Februari Cap Gome. Itu. Nah, terus festival, masih banyak lagi ya, pokoknya semua festival tradisional. Lalu juga untuk menentukan zodiak Tiongkok, tahun zodiak dari hari pertama sampai hari terakhir tahun lunar. Setiap tahun lunar ini kan memiliki perwakilan zodiak dan memiliki siklus 12 tahun dengan urutan sebagai berikut, yaitu tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, monyet, ayam, anjing, dan babi. Jadi kalau tahun kemarin kan tahun harimau atau tahun macan ya, tahun ini kelinci, berarti tahun depan tahun naga itu. Lalu kalender ini juga dipakai untuk menentukan 24 solar terms. Selama mengamati pergerakan matahari, kenapa jadi cadel? Orang dahulu menemukan hari terpanjang dan hari terpendek dalam satu tahun. Ini masing-masing titik balik matahari musim panas dan titik balik matahari musim dingin. Nah, menggunakan dua peristiwa tahunan ini, satu tahun kalender Tiongkok dibagi menjadi 24 bagian yang sama. Masing-masing membentuk istilah surya. 24 istilah matahari ini menunjukkan pemahaman masyarakat tentang 4 musim, iklim, dan pertanian. Misalnya, awal musim semi, Li Chun ini melambangkan datangnya musim semi. Lalu ada juga saatnya memanen gandum dan masa terdingin dalam waktu 1 tahun. Itu ya contoh-contohnya. Lalu kalender Tiongkok ini juga digunakan untuk memilih tanggal keberuntungan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa ini biasanya memiliki hari keberuntungan. Ya, mereka percaya ada hari keberuntungan menurut penanggalan tradisional. Dan pemilihan hari ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan penting seperti kapan nih hari baik melakukan lamaran, kapan hari baik untuk pernikahan, lalu kapan hari baik untuk bepergian dan sebagainya, kayak gitu. Lalu kalender tradisional ini juga digunakan untuk menentukan batang surgawi dan cabang bumi. Berdasarkan kalender lunar, batang surgawi Tiankan dan cabang bumi Tichi ini dikembangkan yang digunakan untuk menghitung tahun. Jadi 10 batang surgawi adalah Jia, Yi, Ping, Ting, Wu, Qi, Geng, Xin, Ren, Gui. Ini yang 10 batang surgawi. Lalu yang 12 cabang bumi ini disebutnya Qi, Chou,
yin, mao, chen, shi, wu, wei, shen, you, shu, hai. Setiap tahun lunar memiliki nama yang digabungkan dengan satu batang langit dan satu cabang bumi. Misalnya tahun 2022 kemarin Ren Yingyan atau tahun macan, ya, lalu 2023 ini disebut Kui Mao Nian, tahun kelinci. Ketika setiap tahun baru lunar tiba, batang surgawi dan cabang bumi ini beralih ke yang berikutnya dan menggabungkan nama baru. Dan itu memiliki siklus sebanyak 60 tahun. Lama ya. Lalu kalender Tiongkok juga digunakan untuk menentukan 5 elemen. Jadi rakyat Tiongkok kuno percaya bahwa alam semesta terdiri dari 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka suka mengetahui elemen mereka menggunakan tanggal lahir mereka di kalender lunar dan memprediksi horoskop kehidupan mereka. Seperti karir apa sih yang cocok untuk mereka dan orang seperti apa yang seharusnya mereka nikahi. Atau jodoh mereka itu cocoknya sama siapa gitu ya. Nah, ternyata ini 5 elemen terus zodiak sign itu juga kalau buat saya sih itu berguna banget ya. Contoh waktu saya sama sepupu-sepupu itu lagi nyoba bikin silsilah keluarga. Nah, sampai di generasi Kongco, kakek buyut, itu kan udah nggak ada yang tahu tahun dan tanggal kelahiran pastinya menurut kalender internasional. Bongpainya juga dulu tuh nggak pakai bongpai yang megah gitu, cuman kayak di film silat zaman dulu tuh cuma gundukan tanah doang itu, terus pakai papan nama arwahnya gitu. Tapi itu juga udah diangkat dan tulang belulangnya udah dikremasi. Nah, akhirnya kita tahu karena dari generasi orang tua saya ingat bahwa Kongco itu lahir tahun kelinci, elemen logam. Jadi terus kita cek dari tahun kelahiran anak-anaknya, maka didapatlah perkiraan bahwa Kongco itu lahir sekitar tahun 1800-an akhir. Kayak gitu. Nah, kalau nggak ada penentuan zodiak dan elemen ini, ya kita juga nggak ngerti juga. Kurang lebihnya aja kita bingung Kongco itu kira-kira lahir tahun berapa ya gitu. Jadi ini sangat berguna juga. Jadi teman-teman yang sedang mencari atau menyusun silsilah keluarganya tapi kebingungan karena sudah nggak tahu tahun lahir leluhurnya, mungkin bisa cari tahu dulu. Siapa tahu ada generasi di atas kita yang masih ingat tentang sio dan elemen dari leluhur kita. Jadi ini mempermudahlah sedikit ya. Tapi kalau sio dan elemennya pun kita nggak tahu, ya tetap aja sulit sih ya. Nah, gitu deh ceritanya teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Ada yang kurang nggak yang belum saya ceritakan di sini? Kalau ada yang kurang dan teman-teman lebih tahu, silakan ditambahkan atau di-share ke kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.